Cina merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangti pada masa kekaisaran dinasti Qin 221 sampai 207 sebelum Masehi. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era kekaisaran dinasti Tang 618 sampai 719 Masehi. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Xiang, dan kebudayaan Xiang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1122 sebelum Masehi. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban Sungai Huanghe, disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka. Sungai Huanghe terletak di daerah pegunungan Kuen-Lun di Tibet. Wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapatkan serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka pada masa dinasti Qin, masa Kaisar Qin Shi Huangti membangun tembok Cina. Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam, yaitu yang pertama Konghucu atau Konfusianisme, yaitu ajaran-ajaran Nabi Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Yang kedua yaitu agama Tao atau yang dikenal dengan sebutan Taoisme, yang merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Agama yang ketiga yaitu ajaran Sang Buddha. Agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti, kaisar kedua dari dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 8 Masehi, sekitar tahun 65 sebelum Masehi. Agama ini mulai berkembang secara merata pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua jalur penyebaran, yaitu kontak perdagangan dan perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan, yang pertama Feng Jiao atau dewa angin, yang kedua Lei Xin atau dewa topan, yang ketiga Taisan, yang keempat Hopo. Ada beberapa pujangga dari zaman dinasti Zhou. Yang pertama Kung Fu Tse, yang kedua Meng Tse, yang ketiga Lao Tse, dan yang keempat Chuang Tse. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum 5000 sebelum Masehi, dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina, misalnya usaha untuk mengenal musim. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khyber. Mereka menetap sekitar aliran Sungai Gangga dan Yamuna. Mereka tidak lama tinggal di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Letak geografis peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Pada tahun 1921 sampai 1942 berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan bangsa Dravida berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Mohenjo-daro dan Harappa sudah sangat maju dengan bukti adanya perencanaan tata kota yang teratur, jalan-jalan yang lurus dan teratur, serta mata uang dalam bentuk materai dari tanah liat.
Kepercayaan bangsa Dravida yang dianut yaitu yang pertama, pemujaan terhadap dewa-dewi yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua, pemujaan terhadap hewan. Di antaranya, yang pertama pemujaan terhadap hewan-hewan cerita yang bentuknya setengah manusia, setengah hewan. Yang kedua, hewan yang dianggap sebagai penjaga kota. Yang ketiga, hewan-hewan yang terdapat di alam. Yang keempat, pemujaan terhadap pohon dan sungai besar. Sistem pemerintahannya dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Lalu, sistem pertanian dan pengairan yang menjadi tanaman pokoknya adalah gandum dan kapas. Dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan 2 buah torso atau arca yang telah hilang kepalanya, dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Mereka mampu membuat barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, serta bangunan-bangunan. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Kepercayaan bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti, yaitu yang pertama Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, yang kedua Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, yang ketiga Dewa Vaisya sebagai dewa perusak. Adapun dewa-dewa yang lain yaitu pertama Dewi Saraswati, dewi pengetahuan dan kebijaksanaan, kedua Dewi Laksmi, dewi kecantikan dan kebahagiaan. Pelopor kepercayaan Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra Raja Suddhodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 ranjang, yaitu pertama, Vinaya Pitaka berisi ajaran dan khotbah Sang Buddha. Kedua, Sutranata Pitaka berisi keterangan dan percakapan Buddha. Ketiga, Abhidharma Pitaka berisi keterangan tentang tata tertib yang harus dilaksanakan penganut Buddha. Ada tempat-tempat suci bagi penganut Buddha. Yang pertama, Kapilawastu atau Taman Lumbini adalah tempat kelahiran Sang Buddha. Yang kedua, Bodh Gaya adalah tempat Siddhartha menerima penerangan agung atau wahyu. Yang ketiga, Benares atau Taman Rusa adalah tempat pertama kali Siddhartha menyampaikan ajarannya. Yang keempat, Kucinagara adalah tempat Sang Buddha wafat. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I 320-330 Masehi dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian. Kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Shanta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta atau negeri bangsa Arya atau Hindustan, tanah milik bangsa Hindu. Ada beberapa kasta. Yang pertama yaitu kasta Brahmana atau pendeta, yang kedua kasta Ksatria atau pemerintah, yang ketiga kasta Vaisya atau pedagang, dan yang keempat kasta Sudra atau petani. Kasta Brahmana adalah golongan bagi orang yang menekuni bidang keagamaan dan menjadi pendeta. Golongan ini umumnya tidak menyukai kekerasan, sehingga mereka tidak memakan daging dan menjadi vegetarian. Kasta Ksatria adalah golongan bagi tokoh masyarakat. Golongan ini menekuni bidang pemerintahan dan administrasi negara. Golongan ini bertugas untuk menegakkan keadilan, memberi keamanan kepada ketiga warna lainnya, dan memimpin masyarakat. Golongan Vaisya adalah golongan yang identik dengan pedagang dan pebisnis. Golongan ini biasanya penuh perhitungan, tekun, terampil, cermat, dan lain-lain. Kasta Sudra adalah kasta terendah dari keempat kasta utama. Sudra merupakan buruh, pembantu, nelayan, petani. Golongan ini melaksanakan profesinya menggunakan ketekunan, ketaatan, dan kekuatan jasmani. Golongan ini bertugas untuk